Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk mendemonstrasikan hasil kerja kami untuk proyek IoT dengan judul Watering Monitoring Protokol MQTT dan platform ThinkSpot, atau bisa diartikan monitoring cuaca. Di sini kami beranggotakan Erwin Namtota 2021230049, Adit Fadli Marbun dengan 2021230054, dan saya sendiri dengan Dian Chandra Minasin 2021230053. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertama-tama penjelasan tentang sensor dan aktuator serta mikrokontroler yang dipakai pada proyek kali ini. Untuk pertama saya akan menjelaskan mikrokontroler utama yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu mikrokontroler ESP32 seperti ini. Kami menggunakan ESP32 dikarenakan sudah tertanam modul WiFi yang langsung di port dari mikrokontroler ini, sehingga ini cocok digunakan untuk proyek yang berbasis dengan IoT itu sendiri. Selanjutnya adalah sensor BMP280, yaitu sensor tekanan udara dan sensor suhu. Bisa digunakan untuk membaca suhu dan tekanan atmosfer. Tekanan udara dapat digunakan untuk memprediksi cuaca, misalnya penurunan tekanan hingga menandakan hujan, juga bisa dilakukan untuk sensor ini. Selanjutnya adalah sensor LDR, yaitu sensor cahaya. Nah, ini adalah bentuk dari sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah cuaca sedang cerah, mendung, atau malam hari. Maka kita menggunakan sensor ini. Selanjutnya adalah sensor rain sensor. Rain sensor ini bekerja dengan saat ada tetesan hujan ataupun air di atas dari papan ini, dia akan mengirimkan data ke dalam mikrokontroler kita. Ini adalah bentuk rain sensor, masih dalam bungkus. Selanjutnya DHT22 maupun DHT11. Oke. Ini adalah sensor DHT22 saat ini. DHT22 digunakan untuk mendeteksi tekanan udara maupun kelembapan udara. Ntar bisa untuk uji coba bisa dilakukan dengan menggenggam tangan seperti ini, maka dia akan terdeteksi juga untuk kelembapannya juga. Selanjutnya untuk menampilkan data, kita bisa juga menggunakan LCD seperti ini, dilengkapi dengan juga modul I2C untuk memperingkas, karena kita juga menggunakan mikrokontroler ESP32 yang memiliki pin yang tidak banyak, maka kita harus menggunakan I2C. Selanjutnya saya akan menjelaskan protokol MQTT. Alasan kami menggunakan protokol MQTT ini adalah ringan dan mudah digunakan. Sebelum kita melihat ke ThinkSpot-nya, untuk protokol MQTT ini cocok untuk dikomunikasikan dengan data sensor secara efisien, sehingga kami menggunakan protokol MQTT ini. Selanjutnya untuk monitoringnya, kami menggunakan platform dari ThinkSpot untuk memantau atau menampilkan grafik suhu, status apakah dia hujan, atau pencahayaannya ada malam, terang, atau lagi mendung, serta tekanan secara real time. Untuk kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan untuk teman saya melanjutkan demonstrasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis Fadli Marbun. Di sini saya akan menjelaskan cloud dan konektivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan cloud yang digunakan untuk proyek ini, yaitu Arduino Cloud lewat website https://app.arduino.cc. Kami memakai model ThinkBoard untuk menghubungkan sensor ke cloud. Untuk konektivitasnya, perangkat seperti ESP32 akan dikonfigurasikan menggunakan Wi-Fi. Data yang ditangkap sensor akan dikirim secara otomatis ke dashboard cloud. Dan untuk DHT11, dihubungkan ke salah satu pin digital ESP32, misalkan D4 dengan suplai daya dari pin 3.3 volt dan ground dari ESP32 untuk membaca data suhu dan kelembapan dari DHT11. Untuk konfigurasi BMP280, sensor BMP280 dihubungkan ke ESP melalui antara muka I2C, di mana pin SCL sensor dihubungkan ke GPIO22 dan SDA ke GPIO21. Pin FCC dihubungkan ke 3.3V dan GND ke ground ESP32. Untuk komunikasi dan pembacaan data digunakan library AddFluid BMP280 atau AddFluid Sensor. Sensor ini akan mengirimkan data tekanan udara, HPA, dan suhu yang kemudian ditampilkan di LCD atau dikirim ke cloud. Yang keempat, konfigurasi range sensor dihubungkan menggunakan output digital DO ke pin digital ESP32, misalkan JPI 019 dan pin FCC ke 3.3V. Model ini memiliki potensiometer untuk mengatur sensitivitas deteksi air. Ketika air mengenai permukaan sensor, output digital akan bernilai low, menandakan hujan. Output ini dapat digunakan untuk memberi peringatan atau pencatatan status cuaca. Untuk konfigurasi sensor cahaya TMT6000, dengan menghubungkan pin out ke pin analog A0 pada ESP32, pin FCC dan GND dihubungkan ke 3.3 volt dan ground. Sensor ini menghasilkan tegangan analog proporsional dengan intensitas cahaya yang diterima. Dan konfigurasi untuk LCD dihubungkan ke ESP32 melalui antara muka I2C, di mana pin SDA dihubungkan ke GPIO21 dan SCL ke GPIO22 supaya daya 5 volt bisa diberikan dari pin jika dibutuhkan. Untuk menampilkan data digunakan library Liquid Crystal I2C.H. LCD akan menampilkan data sensor seperti suhu, kelembapan, tekanan, intensitas cahaya, dan status hujan secara real time, memudahkan pengguna untuk melihat informasi cuaca secara langsung. Terima kasih atas penjelasannya, dan penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Misalnya di sini saya Dia Chandra Misinin ingin menjelaskan memulai program dari Docker. Saat ini Docker sudah berjalan seperti ini. Selanjutnya untuk lebih detailnya, Docker ini menjalankan ThinkSpot dan Postgre. Untuk ThinkSpot-nya berada pada port 8080. Selanjutnya saya akan masuk ke dashboard utama ThinkSpot. Ini adalah dashboard utama ThinkSpot-nya. Ini adalah untuk konektivitasnya pada ESP32.
Selanjutnya untuk koneksi dan konfigurasinya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Erwin Namdota dengan NIM 2021-230049. Saya ingin menjelaskan beberapa poin yang diteruskan oleh teman saya dengan judul Water Monitoring System with Arduino IoT Cloud. Jadi, mohon disimak, saya akan memperjelaskan lebih detail lagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai project IoT 2 kami yang berjudul Water Monitoring with Arduino Cloud and ESP8266. Di sini kami menggunakan beberapa sensor, yaitu yang pertama sensor DHT11 yang berguna untuk mengukur suhu dan temperatur udara. Yang kedua, kami menggunakan light sensor. Sebagaimana light sensor digunakan untuk pendeteksi akan adanya cahaya. Yang ketiga, kami menggunakan rain sensor atau sensor hujan. Yang keempat, kami menggunakan sensor BMP280. BMP280 sendiri digunakan sebagai sensor untuk pendeteksi tekanan suatu udara. Dan tidak lupa juga kami menggunakan NOT MCU ESP8266 dan juga beberapa kabel jumper untuk menghubungkan satu sensor dengan sensor yang lainnya. Dan juga kami menggunakan LCD 12C sebagai output tampilan hasil dari beberapa sensor tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mencoba sensor DHT11 kita dengan menyalakan api menggunakan korek gas. Bisa terlihat suhunya mulai naik, dan juga di sini juga kita bisa monitoring secara live dimana suhunya sebelum kita nyalakan korek gas sebesar 36,3, dan setelah kita nyalakan suhunya mulai naik menjadi 36,8. Setelah kita matikan koreknya suhunya mulai turun lagi, dan setelah itu kita nyalakan kembali koreknya suhunya mulai naik. Nah, pada pukul 10:02 suhunya mulai naik lagi. Jadi project ini bisa dipantau secara real time. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba dari sensor light sensornya. Apabila tidak ada cahaya seperti ini, maka indikatornya akan menyala, dan apabila cahaya cukup, indikatornya akan kembali mati. Untuk selanjutnya kita akan mencoba rain sensor, yaitu sensor hujan. Saya akan meneteskan sedikit air di atasnya. Nah, maka sensor itu akan mendeteksi seberapa besar banyaknya air yang mengenai sensor tersebut. Makin banyak air yang mengenai sensor tersebut, maka jumlah nilainya, presentasinya akan semakin meningkat. Dan sensor ini pun dapat dilihat secara real time seperti ini. Nah, akan menaik terus menerus jika kita tambahkan, dan jika kita menghilangkan air tersebut, maka akan turun. Dan juga sensor pressure-nya akan terus bergerak seperti ini, bisa dipantau secara live, dan data dari history dari pengukuran sensor tersebut tersimpan di dalam IoT Cloud-nya atau di penyimpanan awannya. Dan ini bisa dilihat, data bisa dilihat dari 15 hari sebelumnya seperti ini. Jadi seperti itulah hasil video kami dengan judul Water Monitoring System with Arduino IoT Cloud yang kami buat.
seperti membuat melalui dengan Cloud Arduino, terus dengan kita menjalankan melalui Docker dan localhost dan sebagainya, seperti humidity suhu dan kita mengecek suhu kelembapan, rain sensor dan sebagainya. Nanti kami juga akan mengirim laporan lengkap by PDF atau Word, dan mohon kelompok lain untuk review. Terima kasih dan mohon maaf bila kami ada mengucap salah dalam video ini. Ya, terima kasih banyak.